Han Xiang, Han Xiang. Han Xiang, Han Xiang. Waktu sudah hampir tiba Ayahanda. Mohon Ayahanda memerintahkan eksekusi. Permaisuri Putra Mahkota, apakah Anda yakin? Saat eksekusi, kita bisa menangkap pembunuh Putri Yidan. Permisi Ayahanda. Selain penjaga di sekeliling dan pasukan yang berjaga, saya juga menyukai pasukan di antara menyamar sebagai rakyat biasa. Jika nanti ada orang mencurigakan muncul bisa langsung ditangkap. Liu Han Xiang, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Kaisar. Hamba sudah hampir setahun di istana. Selama ini, berkat kebaikan Kaisar. Tapi kasus ini adalah kesalahan hakim, Han Xiang. Han Xiang benar-benar tidak membunuh Sueyan. Mohon Kaisar menyelidiki dengan jelas, membersihkan nama Han Xiang. Han Xiang benar-benar tidak bersalah. Mohon Kaisar menyelidiki. Diam semua. Terdakwa Liu Han Xiang, saya sudah memutuskan kasus ini. Anda tidak perlu membela diri lagi. Waktu sudah tiba. Jangan. Eksekusi. Han Xiang, Han Xiang. Kaisar Han Xiang tidak bersalah. Mohon Kaisar menyelidiki. Han Xiang, Han Xiang, Han Xiang. Han Xiang, Han Xiang, Han Xiang. Lepaskan saya, Han Xiang, Han Xiang, Han Xiang. Han Xiang jangan. Han Xiang, Han Xiang. Han Xiang Tai Er Tai Er. Han Xiang, Han Xiang, Han Xiang. Nenek tua, nenek tua. Han Xiang.
Bagaimana Taois? Apakah hantu Liu Hanxiang sudah muncul? Saya baru saja memanggil Dewa Pelindung ke sini. Selanjutnya, kita paksa hantu wanita itu muncul. Tunggu dulu Permaisuri Putra Mahkota. Jangan pernah meninggalkan lingkaran ini. Kalau tidak aku akan bertarung dengan hantu wanita itu. Kalau ada apa-apa aku tidak bisa bertanggung jawab. Asal tidak bergerak saja kan? Lingkaran ini, sudah aku minta berkah dari dewa. Setiap kejahatan tidak akan berani mendekat. Selanjutnya, aku akan menggunakan mantra pemanggil hantu. Untuk memaksa hantu wanita itu keluar. Guru. Tolong aku. Liu Hanxiang. Bagaimana Taois? Apakah akan ada korban jiwa? Hantu ini dendamnya sangat dalam. Putri Mahkota harus tenang, jangan sampai terpengaruh. Berdirilah Liu Hanxiang, cepat muncul. Liu Hanxiang. Jangan takut Nyonya, aku ada di sini. Berdirilah Liu Hanxiang, segera pergi. Atau aku akan membuatmu hancur lebur. Nyonya tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Kalian berdua sekali berani bermain di depan mata Tai Sui. Menipu sampai ke istana. Kalian berdua budak anjing berani menipuku. Aku akan menyeret kalian keluar dan mencincang kalian. Kalian berdua budak anjing. Hantu. Hanxiang. Benar-benar Liu Hanxiang. Nyonya sekarang bagaimana cepat cari guru negara. Hanxiang. Menghadap Pangeran Beile. Tidak usah beri hormat, tadi kalian lewat ada lihat sosok aneh. Tidak ada. Cepat beritahu Hanxiang baru saja muncul. Cepat pergi. Jangan bersuara. Benar-benar ada hantu. Aku orang baik. Aku tidak pernah melakukan hal buruk.
Berhenti, jangan bergerak. Perintah Kaisar, tangkap orang bertopeng hidup-hidup. Ayah. Guanyin Bodhisattva. Ketika menjalankan prajna paramita yang mendalam melihat 5 agregat kosong. Guanyin Bodhisattva ketika menjalankan prajna paramita yang mendalam. Melihat 5 agregat kosong Guanyin Bodhisattva. Ketika menjalankan prajna paramita yang mendalam melihat 5 agregat kosong. Guanyin Bodhisattva ketika menjalankan prajna paramita yang mendalam. Melihat 5 agregat kosong Guanyin Bodhisattva. Menjalankan prajna. Ini apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ada habisnya membuat kepala pangeran ini pusing. Jangan begitu menyebalkan dong. Apa yang bisa kulakukan? Kitab suci bilang. Harus dibaca 108 kali baru manjur. Kembalikan padaku. Tidak. Kalau begitu aku baca dalam hati saja. Permaisuri Juer, kamu juga mau menakuti aku. Kamu cari mati. Juer tidak berani. Juer punya hal penting untuk dilaporkan. Lihat permaisuri dan pangeran sedang berbicara, jadi sudah cepat katakan apa masalahnya. Lapor permaisuri, orang berbaju hitam itu sudah ditangkap. Sekarang Laksamana Chao sedang membawanya ke istana Qianqing. Kaisar bilang ingin menginterogasinya sendiri. Hormat pada pangeran dan permaisuri. Bangun, terima kasih pangeran. Lapor pangeran permaisuri. Pembunuh permaisuri Xuan orang berbaju hitam itu sudah ditangkap. Sekarang sedang di istana Qianqing menunggu keputusan Kaisar. Hamba membawa perintah lisan Kaisar meminta pangeran dan permaisuri untuk datang ke istana Qianqing menyaksikan interogasi. Anakmu menghormat ayahanda. Hamba menghormat Kaisar. Kaisar, hamba sudah mengatur semuanya. Baik, semua bangun. Terima kasih ayahanda, terima kasih Kaisar. Ayahanda, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ayahanda meminta anakmu menyaksikan interogasi orang berbaju hitam? Tapi dia tidak terlihat di sini. Yingreng, jangan buru-buru. Han Xiang, kamu bisa keluar sekarang. Han Xiang, kamu tidak mati. Ayahanda, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan buru-buru. Sekarang ayah akan memberitahumu.
Dulu ayah mendengar permaisuri mengambil cap giok dari kamar Han Xiang menuduh Han Xiang adalah pembunuh Sueyan. Tapi ayah membandingkan perkataan permaisuri dan Han Xiang. Masih meragukan hal ini. Kemudian ketika Han Xiang mengungkapkan asal-usulnya, menegaskan tidak mungkin bersekongkol dengan pembunuh Hidan. Hal ini membuat ayah sangat memperhatikan. Lalu ayah mensyariatkan Dekret Kerajaan Melarang Sinua orang mengunjungi Han Xiang di penjara dan memutuskan untuk menginterogasinya di malam hari. Hamba menghormat Kaisar. Baginda Han Xiang benar-benar tidak bersalah. Tolong beri saya lebih banyak waktu untuk membuktikan asal-usul saya dan membersihkan nama Han Xiang. Tolong Baginda selidiki dengan adil. Han Xiang memang putri dari Yidan. Cap giok dan kupu-kupu giok itu juga peninggalan ibu saya sejak kecil. Setelah Han Xiang masuk ke istana, Tong Siku menemukan kupu-kupu giok itu dan Tong Siku memberitahu saya tentang asal-usul saya. Entah mengapa cap giok itu dicuri oleh Sueyan. Dia mengaku sebagai saya tapi Tong Siku takut saya akan diburu jadi. Dia melarang saya membongkar misteri asal-usul saya. Tapi saya juga tidak tahu mengapa Permaisuri Putra Mahkota menyembunyikan cap giok itu di kamar saya untuk memfitnah saya. Menurut pendapat hamba, Baginda sebaiknya melakukan tes darah agar kebenaran terungkap. Han Xiang tetap bersikeras bahwa dia adalah putri Yidan. Atas saran tabib istana, saya memutuskan untuk melakukan tes darah. Ternyata, Han Xiang benar-benar keturunan saya. Baginda, Apa? Han Xiang benar-benar putri ayahanda. Apakah ini bisa salah? Berarti Han Xiang adalah adik saya. Permaisuri Putra Mahkota, kamu sengaja memfitnah Han Xiang. Dia hampir kehilangan nyawa karena kamu. Sekarang kamu mengaku bersalah. Ayahanda cap giok itu memang ditemukan. Di kamar Han Xiang saya melihat buktinya. Sehingga saya menyimpulkan dia berniat jahat. Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tolong ayahanda selidiki saya tidak bersalah. Diam. Sampai sekarang kamu masih ingin membela diri. Cao Tidu membawa tahanan. Tuanku, tuanku. Baginda tahanan sudah dibawa. Hamba bersalah menghadap Baginda. Han Xiang, syukurlah kamu tidak mati. Berani. Berani lancang meski dalam keadaan bersalah. Permaisuri ketiganya telah mengaku. Mengatakan Anda menculik keluarga mereka, untuk memaksa mereka bekerja untuk Anda, dan menyuruh mereka memfitnah Han Xiang. Sekarang apa lagi yang bisa Anda katakan? Ayahanda,
Putra-putra. Juer, Mohon ampun yang mulia, hamba-hamba juga. Dipaksa oleh permaisuri Juer Anda. permaisuri, sekarang semua orang menuduh Anda. Anda masih tidak mengaku. Ayahanda, putra tahu bersalah, mohon beri putra satu kesempatan lagi. Baru sekarang menyesal. Tidakkah itu sudah terlambat? Pangeran yang mulia, tolong selamatkan saya. Atas dasar hubungan kita, tolong selamatkan saya. Masih berani meminta tolong pada pangeran, malu saya dibuatnya. Itu semua karena Anda. Kalau bukan karena Anda tergila-gila pada Han Xiang, mengapa saya harus memfitnahnya? Anda masih berkilah cukup. Permaisuri, Anda melakukan kejahatan seperti ini, masih berusaha mengelak dari tanggung jawab. Sungguh tidak pantas. Bagaimana nanti Yingreng menjadi raja? Bagaimana Anda bisa menjadi ibu negara? Apalagi menjadi teladan bagi selir-selir. Ayahanda, putra tahu salah. Mohon ampun Ayahanda. Saya bisa memaafkan Anda. Tapi mulai sekarang Anda harus pindah ke Istana Shouwan dan merenungkan kesalahan Anda seumur hidup. Selamanya tidak boleh meninggalkan Istana Shouwan. Apakah saya harus mati tua di Istana Shouwan? Sedangkan Juer, Anda melihat permaisuri melakukan kesalahan besar. Tidak hanya tidak menasihatinya, malah ikut memperkeruh keadaan. Saya akan menghukum Anda menemani permaisuri dan dikurung di Istana Shouwan. Juga tidak boleh keluar seumur hidup. Terima kasih yang mulia, terima kasih yang mulia. Yingreng, apakah Anda keberatan dengan keputusan saya? Putra tidak berani semuanya sesuai keputusan ayahanda. Laksamana Cao, bawa permaisuri pangeran dan Juer. Dan tahan mereka. Yang mulia Ayahanda, yang mulia Ayahanda. Bawa orang-orang ini untuk ditahan. Yang mulia Ayahanda, hamba tidak mau pergi ke Istana Shouwan. Kasihanilah hamba yang mulia Ayahanda. Yang mulia Ayahanda, yang mulia Ayahanda, yang mulia Ayahanda. Kasihanilah hamba yang mulia Ayahanda. Adapun kalian bertiga, meskipun terancam oleh permaisuri pangeran, namun juga tergoda oleh uang. Meskipun tidak sampai dihukum mati, tetap harus membayar harga. Aku memutuskan kalian bertiga dihukum 20 pukulan. Sebagai teguran keras. Terima kasih atas belas kasihan yang mulia. Yang mulia Ayahanda, hamba, ada satu hal yang tidak mengerti. Apa yang tidak kau mengerti? Katakan saja, karena yang mulia Ayahanda sudah mengenali identitas Han Xiang, kenapa masih menjatuhkan hukuman gantung padanya? Dan Han Xiang yang jelas-jelas sudah menerima hukuman gantung. Kenapa masih hidup dengan baik-baik saja? Ini semua adalah ide Han Xiang. Tujuannya adalah untuk menarik pelaku utama di balik layar keluar ke permukaan. Saat itu Liu Han Xiang berpikir. Setelah menyelidiki kasus ini selama beberapa waktu, masih belum bisa menemukan identitas si pembunuh berbaju hitam. Tetapi semua orang yang terkait dengan kasus ini telah dibebaskan dari tuduhan. Meskipun Han Xiang telah mengembalikan statusnya sebagai putri, itu tetap tidak banyak membantu dalam penyelidikan. Setelah mendengar ide Han Xiang, meskipun merasa terlalu berisiko, tapi karena Han Xiang bersikeras, aku hanya bisa memerintahkan Algojo. Saat Han Xiang dihukum gantung, sebelumnya diletakkan di bawah topengnya sebuah cincin besi pada lehernya, untuk melindungi Han Xiang dari rasa sakit akibat jeratan. Selama Han Xiang berpura-pura, Simiwa orang akan Salamengra, Han Xiang benar-benar sudah mati. Jadi adegan hukuman Han Xiang. Di istana beredar kabar bahwa hantu Han Xiang berkeliaran. Yang juga aku izinkan. Segala usaha besar ini bertujuan untuk menarik pelaku sebenarnya keluar. Saat itu aku khawatir si pembunuh berbaju hitam tidak akan terjebak. Tapi sama sekali tak disangka, si pembunuh berbaju hitam ternyata adalah TAR. Laksamana Cao membawa Pangeran Lai, Kaisar. Ayah, pasti Anda bukan orang yang mengenakan pakaian hitam. Pasti ada kesalahpahaman di sini, bukan? Lagi pula ilmu bela diri yang begitu hebat. Sama sekali tidak seperti gerakan Anda biasanya, apalagi kondisi kesehatan Ayah selalu tidak baik. Ayah, cepatlah katakan apa sebenarnya yang terjadi.
Sebenarnya ayah tidak pernah sakit. Selama bertahun-tahun ini, aku menyembunyikan ilmu bela diriku yang hebat. Karena takut dicurigai. Tidak disangka. TR aku bertanya padamu. 21 tahun lalu kasus pembunuhan Yi dan GG. Apakah itu perbuatanmu? Kaisar. Sampai saat ini, hamba sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Artinya kamu mengaku bersalah. TR. Kamu dan Yidan begitu dekat. Mengapa kamu tega membunuhnya? Karena aku membenci Yidan. Pada waktu itu, aku dan Yidan saling mencintai. Sudah membicarakan pernikahan. Tapi tidak disangka, Yidan tiba-tiba membatalkan pernikahan. Membuatku sangat terpukul. Yidan. Janganlah kamu begitu kejam padaku. Katakanlah dengan jelas apa yang terjadi. Aku selalu berdiri di luar istana Zheng Qinhuang, menunggu dia memberikan penjelasan. Tapi dia tidak peduli. Aku sudah menulis beberapa surat untuknya. Tapi semuanya dikembalikan oleh Yidan. Ini membuatku semakin penasaran apa sebenarnya alasannya. Yang membuat Yidan dalam semalam membuat keputusan seperti ini. Meninggalkanku. Dan setelah Yidan pergi dari rumah, aku mencari kemana-mana. Yidan pergi tanpa pamit. Bagaimanapun aku mencari, tidak bisa menemukannya. Aku hampir menyerah tapi tidak disangka. Dalam kebetulan, akhirnya aku tahu keberadaannya. Suatu kali masuk ke istana, aku melewati luar Hong Yiga. Tidak sengaja mendengar percakapan Jing Fei dan Permaisuri. Menghadap Permaisuri. Kenapa kamu di sini? Yi dan GG memberikan surat kepada saya. Silakan lihat. Katanya, Yidan menulis surat untuknya. Lalu saya mencari kesempatan. Ke kamar tidur Jing Fei. Diam-diam melihat surat itu. Baru tahu. Yidan bersembunyi di kuil Pu Shou. Jadi saya dengan berat hati membunuh Yidan. GG minumlah sup tonik.
Yidan. Mengapa? Ada orang? Tolong. Kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Kemudian, ketika tahu Sueyan adalah anak Yidan, rasa benci dalam hati saya muncul lagi. Tidak menyangka selama ini, saya masih tidak bisa melupakannya. Tapi begitu memikirkan Sueyan adalah anak Yidan dan pria lain, saya tidak tahan ingin membalas lalu. Saya membunuh Sueyan. Kemudian, Han Xiang ditugaskan menyelidiki kasus ini. Saya takut urusan Sueyan dan Yidan akan terbongkar. Jadi saya menghalanginya menyelidiki. Lalu ketika dia menyelidiki Xuan Fei dan menyinggung masalah Yidan, saya takut Xuan Fei tidak mau mengaku. Jadi saya berpura-pura dia bunuh diri karena takut hukuman. Berpikir ini bisa menyelesaikan masalah. Wang Ye. Sebelumnya Anda tidak sengaja memakan jamur beracun dari kampung Hansi yang sekarang terlihat. Itu juga bukan kecelakaan. Karena saya selalu mencari tahu keberadaan anak Yidan. Jadi saya sering pergi ke sekitar kuil Peu Shou. Ingin menemukan petunjuk. Kadang tinggal di sana beberapa hari. Saat itu saya ceroboh sampai memakan jamur beracun. Ayah, bagaimana bisa Anda begitu bodoh? Padahal Anda sering mengajari anak ini harus belajar jalan suci. Tapi kamu sendiri terus melakukan kesalahan. Bahkan Han Xiang pun kamu tidak mau lepaskan. Secara langsung membunuh Yidan. Itu adalah luka yang tak pernah sembuh dalam hatiku. Tapi sekarang kebenaran sudah terungkap. Justru hatiku merasa lebih lega. Meskipun sampai sekarang aku tidak tahu anak siapa yang dilahirkan Yidan. Tapi sudah bertahun-tahun. Sekarang aku sudah tidak ingin mengejar lagi. Semua dendam kesumat ini di hatiku telah menumpuk selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah merasa sangat lelah. Sudah saatnya untuk melepaskannya. Baginda. TAR sudah kelewat jahat, sudah tidak diterima langit dan bumi.
Mohon Baginda menghukum mati saya. Untuk membalaskan keadilan bagi Idan Shuanshan. Mereka. Dan biarkan saya mendapatkan kelegaan. Baginda ayah saya meskipun telah melakukan banyak kejahatan berat. Tapi mohon Baginda mengasihani ayah saya karena tiba-tiba mengalami perubahan besar. Hingga kebencian di hatinya menutupi dirinya sendiri. Dan membuat kesalahan besar. Mohon lihat jasa ayah saya yang telah banyak berjasa bagi dinasti Qing. Mohon Baginda memberikan pengampunan dan menyelamatkan nyawa ayah saya. TAR tidak perlu seperti ini. Ayah sudah memutuskan. Ayah kamu tidak boleh mati. Ayah sudah penuh dosa, sudah tidak ada obatnya. Kamu sudah punya niat itu sudah cukup. Mohon Baginda mengabulkan. Jangan memohon pengampunan Baginda. TAR harus dihukum bagaimana? Hukuman apa saya akan pikirkan lagi. Cao komandan hamba di sini. Bawa Pangeran Lai ke penjara dulu. Tunggu perintah saya baik. Bawa tahanan pergi baik. Getai, apakah kamu sedang memikirkan tentang ayahmu? Ia tidak pernah terbayangkan. Aku sendiri yang menangkap ayahku. Kalau ayah dihukum mati karena ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kenapa kamu harus menyalahkan dirimu? Kamu baru tahu rencana kita saat pemakamanku. Baru kemudian ikut menangkap pelakunya. Lagi. Kamu dan aku sama-sama tidak menyangka pembunuh ibuku ternyata adalah ayahmu. Tidak menyangka dendam generasi sebelumnya bisa menimbulkan tragedi seperti ini. Han Xiang, apakah kamu akan membenciku karena ini? Jujur saja, awalnya aku memang tidak bisa memaafkan ayahmu. Tapi kemudian aku memikirkannya dengan seksama. Ayahmu juga terlalu mencintai ibuku, sehingga kehilangan akal sehat. Sekarang aku sudah tidak membencinya lagi. Aku tahu kamu tidak bersalah. Bagaimana mungkin aku akan menyalahkanmu? Han Xiang, terima kasih atas kemurahan hatimu. Getai Beile, aku tahu kamu pasti merasa bersalah karena menangkap ayahmu sendiri. Tapi aku pikir Kaisar mungkin akan mempertimbangkan persaudaraan dan mengampuni nyawa ayahmu. Semoga saja. Sekarang, tinggal lihat bagaimana Kaisar akan memutuskan.
Gege, mari kita lihat ke sana. Baiklah. Lihatlah ke sana, sangat indah. Lihatlah ke sana, Gege, sangat cantik. Hei Nona. Dan aku minta maaf padamu. Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku mencintai Yidan sangat dalam. Dendam pun dalam. Hingga akhirnya kebencian menutup mataku. Dan membuat kesalahan besar. Mengingat kembali lebih dari 20 tahun ini. Tidak ada hari yang tenang. Tidak ada hari yang tidak merindukan Yidan. Sekarang aku benar-benar sadar. Menyesal tiada tara. Semua masalah ada padaku. Aku hanya bisa mati. Baru bisa terbebas. Mohon dimaafkan oleh semua orang. Aku juga berharap orang-orang bisa mengambil pelajaran dari ini. Jangan sampai cinta berubah menjadi benci. Merugikan orang lain dan merusak diri sendiri, menyesal seumur hidup. Yidan. Aku sendiri yang akan meminta maaf padamu. Hentikan. Biarkan dia mengambilnya sendiri. Gutai, mulai dari sekarang. Kamu tidak diizinkan lagi untuk menginjakkan kaki di rumah kami. Apakah kamu dengar? Kamu pembunuh ayahku, jangan pernah kembali lagi. Mengapa kalian berdua harus seperti ini? Bagaimanapun Gutai adalah keponakan pangeran.
Pengurus rumah tangga, bisakah kamu diam? Aku beritahu kamu jika jitai menjenjakan kaki lagi di rumah kami, maka kamu yang akan diusir. Tidak apa-apa Zhao. Kamu tidak perlu membela saya. Semua ini adalah kesalahan saya sendiri. Getai, mohon kalian berdua menjaga diri. Tidak disangka Han Xiang ternyata seorang putri ya. Kami di gudang pakaian ternyata memiliki seorang putri dan kami pernah makan dan tidur bersama sang putri. Dan kami adalah sahabat baik, ya kita sangat beruntung. Ya? Han Xiang, kamu memakai baju putri ini. Sangat cantik tentu saja. Putri Han Xiang kami selalu yang tercantik. Chunju, kamu baru saja makan tanghulu ya. Mulutmu sangat manis. Chunju, dia benar Han Xiang, tidak. Harusnya dipanggil putri mulai sekarang pakaianmu. Akan kami tangani di gudang pakaian. Atau di toko jahit Yujin juga bisa. Keterampilan toko jahit Yujin tidak kalah dengan gudang pakaian. Kakak Rong, kamu bisnis di luar saja sudah sibuk. Apakah kamu masih mau mengerjakan bisnis istana kami? Kenapa saya hanya ingin tamu mulia sang putri? Datang ke toko jahit Yujin tidak boleh ya? Kakak Rong? Sudah Bibi Rong, kepala gudang Tong. Kalian bertengkar sejak muda sampai sekarang belum berhenti. Bibi Rong hanya bercanda saja. Saya dan Bibi Rong selalu bertengkar seperti ini setiap hari. Ibu Suri datang. Kalian sangat ramai ya? Sangat senang menghadap Ibu Suri. Berdirilah, terima kasih Ibu Suri. Sangat cantik. Ibu Suri, apa yang terjadi? Semua ini adalah hadiah dari Selir dan Menteri untukmu. Nanti mereka akan datang satu persatu untuk menemuimu. Apakah Han Xiang harus seharian di istana menemui tamu Ibu Suri? Bagaimana kalau kita batalkan saja? Tidak boleh. Semua orang menghargaimu baru datang melihatmu. Ini adalah aturan yang seharusnya ada di istana. Sekarang kamu sudah menjadi putri. Harus cepat terbiasa. Tidak boleh menolak, mengerti? Ya, Han Xiang mengerti. Beberapa hari ini Getai tidak datang melihatmu. Pemakaman Pangeran Lai sudah beberapa hari lalu. Tidak tahu apakah hatinya sudah tenang. Saya agak khawatir. Wang Gonggong. Gui Er bertemu Wang Gonggong. Tidak usah sungkan Gui Er, ada apa kamu mencariku? Wang Gonggong, Putri Han Xiang memerintahkan kamu untuk keluar istana besok. Menjemput Beile Getai masuk istana untuk menemui putri. Tolong Gui Er sampaikan pada putri saya akan melaksanakannya.
Wang Gonggong. Selain itu Putri juga memerintahkan kamu untuk melakukan satu hal lagi. Tata krama istana ini kita di Departemen Pakaian. Benar-benar melahirkan seorang Putri Hansiang ini adalah kehormatan tertinggi kita semua ikut terkena sinarnya. Bukan begitu dulu ketika Putri Hansiang masuk ke Departemen Pakaian sebagai pemenang kontes kecantikan. Masih sering membuat masalah sepanjang hari. Benar dulu. Kita semua tidak memberikan wajah ramah pada Putri Hansiang. Semua saudari membencinya bahkan saat tidur. Tidak ada yang mau tinggal satu kamar dengannya. Hanya Chunju yang mau tinggal satu kamar dengannya. Pantas sekarang Hansiang selalu menganggap Chunju sebagai saudari terbaik. Putri Hansiang benar-benar selalu menganggapku sebagai saudari baik. Tapi mengingat apa yang kulakukan padanya dulu, hati ini merasa sangat bersalah. Chunju. Hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Putri Hansiang sudah memaafkanmu, ke depan kamu harus mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ya? Tapi sungguh sulit memprediksi nasib. Ambil contoh Putri Hansiang dan Sueyan. Mereka berdua tapi siapa sangka. Nasib mereka akhirnya sangat berbeda. Jadi ingatlah kalian. Jangan meremehkan kebaikan kecil. Jangan melakukan kejahatan sekecil apapun. Tongsiku, kamu terlalu hebat dari hal ini saja. Kamu bisa mengaitkannya dengan nasihat bijak. Tenang saja ajaranmu sehari-hari. Kami semua selalu ingat. Benar Tongsiku. Kita semua sudah ingat. Oh iya. Baju yang kita kirim 2 hari lalu. Entah Putri Hansiang suka atau tidak. Dia kan juara sulam. Jangan-jangan dia pilih-pilih dengan hasil kerja kita. Putri Hansiang bukan Sueyan, dia baik hati. Meskipun dia tidak suka, dia tidak akan mengkritik kita. Jangan terlalu khawatir tapi. Waktu Sueyan baru datang ke Departemen Pakaian, bukan begitu akrab dengan kita. Setelah jadi GG dia berubah total. Iya, kamu benar. Semoga Putri Hansiang tidak seperti Sueyan. Kalian jangan terlalu banyak pikiran. Cepatlah bekerja. Wang Gonggong datang. Salam hormat pada Wang Gonggong. Tidak usah terlalu formal. Terima kasih Wang Gonggong. Ada keperluan apa Wang Gonggong datang ke Departemen Pakaian kami? Ada perintah apa? Tongsiku, saya tanya 2 hari lalu di Departemen Pakaian. 2 set pakaian untuk Putri Hansiang. Siapa yang menjahitnya? Apa ada masalah? Saya tanya, kamu jawab saja, jangan banyak bicara. 2 set pakaian itu dibuat oleh semua saudari di Departemen Pakaian kami. Semua saudari kami yang membuatnya. Jangan-jangan 2 set pakaian yang kami kirim, Putri Hansiang tidak suka. Saya tidak tahu, tapi Putri sudah memerintahkan. Siniwa penjut yang terlibat dalam pembuatan pakaian harus berkumpul di luar istana Taihe saat matahari terbenam. Putri menyuruh kita ke sana untuk apa? Jangan-jangan pakaian yang kami buat Putri Hansiang tidak suka dan akan menghukum mati kita semua. Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara. Pokoknya Putri sudah memerintahkan kalian nanti. Jangan sampai terlambat, kalau tidak kalau Putri marah. Kalian semua bisa kehilangan kepala, mengerti? Ya? Tongsiku, kalau tidak ada hal lain saya pulang dulu. Gonggong, hati-hati di jalan. Tongsiku ini sebenarnya apa? Jangan-jangan Putri Hansiang benar-benar tega mau membunuh kita semua. Semua saudari kita. Tidak mungkin saya belum mau mati. Tongsiku, sekarang kita harus bagaimana? Ya Tongsiku, kita harus bagaimana? Sekarang kita dalam masalah apa yang harus kita lakukan? Kamu bilang Putri mencari kita. Apa sebenarnya masalahnya? Ya kita tidak tahu. Mengapa kita dipanggil ke sini? Semua orang jangan takut, Putri tidak akan seburuk itu. Lihat Wang Gonggong. Jangan sungkan. Wang Gonggong, di mana Putri? Apakah pakaian yang kita kirim dari Departemen Pakaian? Putri tidak puas jadi memanggil kami ke sini. Jika begitu tolong bantu kami Wang Gonggong. Tolong minta ampun, beri kami kesempatan. Semua penjahit di Departemen Pakaian akan segera memperbaikinya. Dan pasti akan memuaskan Putri, tolong sampaikan kepada Wang Gonggong.
Siapa bilang putri tidak puas dengan pakaian yang kalian buat? Wang Gonggong, jika putri puas dengan pakaian kita, mengapa kita dipanggil ke sini di tengah malam? Dan ada begitu banyak tentara yang berjaga, bukan untuk memenggal kepala kita lalu apa? Ya Wang Gonggong, putri tidak benar-benar akan memenggal kita semua kan? Wang Gonggong, kenapa kamu tertawa? Kalian tidak benar-benar berpikir putri memanggil kalian ke sini untuk memenggal kepala kalian kan? Bukan begitu. Tentu saja tidak, putri sangat menyukai 2 set pakaian yang kalian buat, dia menghargai kerja keras kalian. Jadi dia menyuruhku memanggil kalian ke sini agar kalian semua bisa menonton kembang api bersama. Putri bercanda terlalu jauh. Membuat kita semua bingung. Ya tadi benar-benar membuatku takut. Saya sudah bilang Putri Hansiang baik hati, dia pasti tidak akan mencari masalah dengan kita, memang benar. Putri Hansiang sebenarnya ingin datang sendiri, sayangnya Ibu Suri membawanya ke pesta jadi Putri Hansiang. Secara khusus menyuruhku untuk menyampaikan kepada kalian, dan satu hal lagi. Putri menyuruhku menyampaikan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Putri Hansiang menghargai kerja keras para penjahit di departemen pakaian. Secara khusus memberikan liburan 20 hari untuk semua penjahit di departemen agar kalian bisa pulang mengunjungi keluarga. Selain itu, setiap orang akan diberi 10 tael emas dan 100 pikul beras. Terima kasih atas hadiah dari Putri. Baiklah semuanya, bangun, kalian harus secara pribadi berterima kasih kepada Putri Hansiang. Ya. Cantik banget, cantik banget. Cepet lihat, cantik banget. Beneran cantik. Cepet lihat, cantik banget. Aku belum pernah lihat kembang api secantik ini. Cantik banget, kamu cepet lihat. Putri Hansiang, terima kasih. Chunju, semoga kamu selalu selamat. Bahagia. Ayah. Anakmu minta maaf sama kamu. Anakmu udah bikin kesalahan besar. Mohon maafin anakmu. Gutai kamu karena membunuh ayah kita. Gimana kamu masih berani berlutut di sini? Aku tahu. Aku yang salah sama ayah. Aku kasih tahu kamu, ayah di alam sana juga gak pengen lihat kamu berlutut di sini. Kamu cepet pergi. Aku gak pergi. Aku mau berlutut di sini minta maafin ayah. Kamu gak pergi ya? Kamu masih gak pergi? Pangeran, jangan pukul lagi, bisa mati. Kepala Zhao, kamu gak usah urus aku. Biarkan mereka pukul aku, memang pantas.
Kepala Sao, kamu udah dengarkan. Ini dia yang bilang. Baik, hari ini, aku kasih kamu mati, aku pukul kamu mati. Pangeran, cukup, jangan pukul lagi. Taisar. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Kenapa kamu kayak gini? Ini salahku kalau bukan aku. Ayah gak bakal mati. Biksu Huichi, anak kamu udah mengaku. Jadi hari ini aku harus di depan ayahku. Ganti ayah pukul dia mati. Jangan gegabah. Ada apa pelan-pelan ngomong gak bisa ya? Ngaco udah kayak gini hasilnya. Mau ngomong apa lagi, Gutai udah bunuh ayahku. Aku mau ganti ayah balas dendam. Bohai, kematian ayah kamu gak ada hubungannya sama dia. Dia karena merasa bersalah. Dia mau lepasin diri lagi pula. Dia adik kandung Kaisar. Kaisar gak mungkin karena ini kasih hukuman mati sama dia. Kematiannya gak ada hubungannya sama Getai. Kamu diam saja, kamu ibunya dia. Tentu saja kamu membelanya, aku tidak peduli. Gutai membunuh ayahku. Aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Hari ini kalian berdua ingin memukulnya sampai mati. Untuk melampiaskan kemarahan, bukan? Kalau begitu bunuh aku dulu. Kamu pikir aku tidak berani ya? Anakmu membunuh ayahku. Kamu sebagai ibunya, juga tidak bisa lepas tangan. Baik. Hari ini, aku akan memenuhi keinginan kalian berdua. Berhenti. Wang Gonggong datang. Getai Beile, Putri Han Xiang memanggilmu untuk menghadap di istana. Han Xiang memanggilku ke istana. Taisar. Ibu, ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, ibu tidak perlu khawatir. Wang Gonggong. Beile Ye. Putri mencari saya untuk apa? Beile Ye, hamba ini tidak tahu. Sebenarnya Putri sudah mencari Beileye. Beberapa hari ini, sepertinya sangat buru-buru. Beile Ye, nanti, ketika bertemu Putri, Anda bisa langsung menanyakannya, bukan? Wang Gonggong, sebelum saya masuk istana menemui Putri, saya ingin bersiap-siap dulu. Tidak masalah. Getai, Menghadap. tidak usah kamu bertemu, saya tidak perlu bersikap sopan. Kamu memandang saya seperti apa? Tidak ada. Saya merasa kamu sangat cantik. Di tanganmu ada apa? Hadiah kecil yang ingin saya berikan padamu. Kebetulan sekali saya juga punya hadiah yang ingin saya berikan padamu. Mari kita buka hadiahnya, lihat. Baik. Kupu-kupu giok. Sungguh tidak menyangka hadiah kita sama. Kamu memberiku kupu-kupu giok. Apakah kamu akan meninggalkan ibu kota? Ia akan pergi. Tempat ini terlalu banyak kenangan. Sekarang ayah sudah tiada. Aku juga tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Jadi sebelum aku pergi, aku akan memberikan hal yang paling berharga kepada orang yang paling aku sayangi. Kalau kamu, kenapa kamu memberikan kupu-kupu jade padaku? Maksudnya adalah, Getai, dimanapun kamu pergi, aku akan selalu mengikutimu.
Getai, sudah lama aku tidak melihat pertunjukan akrobat. Maukah kamu mengajakku pergi menonton?